Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telosport. Teman-teman, kita bahas klub-klub yang ada di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini cukup minim ya klub-klub yang maju ke Super League. Kali ini di tahun ini 2025-2026 itu ada dua klub, yaitu Persis Solo dan Persijap. Ya, lumayan ada dua klub. Namun kita lihat nanti klasmennya seperti apa, teman-teman. Untuk di tahun lalu itu ada PSIS yang masuk ke Super League. Namun di tahun lalu PSIS terdegradasi ke Liga 2 di Liga Pegadaian Championship. Dan kabarnya PSIS ini masuk dalam zona degradasi juga di pertandingan yang digelar di Pegadaian Championship ini, teman-teman. Akankah PSIS masuk terdegradasi ke Liga 3 Nusantara? Nah, ini sangat-sangat mengecewakan publik Jawa Tengah, terutama Semarang, teman-teman. Kita lihat saja nanti. Nah, kali ini kita akan coba bahas tim-tim yang ikut dalam Super League ini. Jadi memang ya ini ada apa dengan sepak bola Jawa Tengah? Kenapa kok prestasinya kurang membanggakan bagi rakyat Jawa Tengah? Oke teman-teman, kita ngomongin tim yang di Liga Super, yaitu Persis dan Persijap. Nah, kita lihat teman-teman klasemen sementara Persib dan Persijap. Ternyata sampai pada titik ini, yaitu 14 pertandingan, itu ternyata tim-tim yang ada di Jawa Tengah ini, Persijap itu rankingnya 17. Dia mengkoleksi 9 poin. Kemudian Persis Solo itu di juru kunci, yaitu peringkat ke-18 dengan mengkoleksi 7 poin. Nah, ini sangat kurang membanggakan. Ini apa yang bisa diandalkan nantinya? Kenapa dua-duanya tim Jawa Tengah yang bertanding di BRI Super League ini menempati posisi yang paling bawah, dua posisi yang paling bawah atau zona degradasi? Nah, akankah dua tim ini bisa bangkit, bisa naik minimal tidak terdegradasi, begitu loh. Ya enggak, teman-teman? Nah, kita ngomongin Persis Solo dulu lah. Nah, terakhir Persis Solo ini bertanding dengan Dewa United dan mengalami kekalahan yang telak, yaitu 1-5 itu. Milomir Seslija ya teman-teman, sebagai pelatih kepala di Persis Solo itu cukup berat tugasnya. Nah, harapan Laskar Sambernyawa untuk mengakhiri puasa kemenangan itu harus kembali tertunda setelah menelan kekalahan di pekan ke-15 ini bersama Dewa United, skornya 5-1 itu. Saat bertandang ke Banten International Stadium waktu hari Sabtu tanggal 20 Desember kemarin, itu Persis Solo dipaksa untuk menyerah 1-5 dari Dewa United. Nah, kekalahan ini ya cukup menyakitkan lah, karena Persis sudah kebobolan 3 gol hanya dalam waktu yang singkat, yaitu 20 menit awal pertandingan. Nah, ini adalah petaka bagi Persis. Datang dari kesalahan sendiri tentunya. Pada menit ke-16, blunder kiper Muhammad Riyandi saat membuang bola berhasil dimanfaatkan oleh Alex Martins untuk membuka keunggulan Dewa United. Nah, 2 menit berselang gawang Persis kembali bergetar karena Kode Tanaka melakukan gol bunuh diri. Dan terus itu sampai akhir laga itu skor kalah telak Persis itu 1-5, teman-teman. Nah, ini perlu dievaluasi total tentunya, karena di samping kekalahan telak ini cukup memalukan, itu zona degradasi ini yang menjadi bayang-bayang tim atau klub sepak bola Persis Solo ini. Kebanggaan Jawa Tengah, kebanggaan Solo dan kebanggaan Jawa Tengah itu harusnya, karena menjadi salah satu wakil Jawa Tengah untuk maju di Liga Super, kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Oke, yang kedua adalah Persijap. Persijap ini baru saja melangsungkan pertandingan dengan PSIM. Namun Persijap gagal menang usai ditahan imbang PSIM Jogja pada pekan BRI Super League di musim ini. Hasil ini pun menempatkan Persijap atau disebut Laskar Kalinyamat itu masih berada di dasar klasemen sementara dengan mengkoleksi 9 poin.
Ini adalah pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini pada hari Selasa 23 Desember malam tadi, teman-teman. Nah, hasil ini membuat Persijap belum beranjak dari dasar klasemen sementara BRI Super League. Persijap masih berada di peringkat 17. Persijap baru mengumpulkan 9 poin dari 2 menang, 3 kali seri, dan 9 kali kalah. Nah, tentunya ini seperti yang saya katakan tadi, berada di zona degradasi, dan akankah Persijap itu bangkit keluar dari zona degradasi ini? Pelatih Persijap Jepara, Divaldo da Silva, itu mengakui hasil 1 poin ini ya bisa menjadi modal timnya lah untuk melakukan perbaikan ke depan lagi. Melihat dari 9 pertandingan sebelumnya hasilnya pasti kalah. Walau demikian, beliau salut karena tim Persijap kali ini main dengan luar biasa, termasuk Azikri yang mencoba men-shooting 2 kali atau 3 kali. Itu terus babak pertama Persijap punya beberapa peluang situasi yang situasi Sudim itu punya situasi syuting yang ada 4 situasi, itu istimewa sekali, jelas Divaldo selepas pertandingan di Gelora Bumi Kartini Jepara. Nah, tentunya ini memotivasi anak buahnya ya untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, kemudian di babak kedua di awal itu main menyerang dan diminta untuk tenang karena ada kesempatan, tapi beberapa pertandingan sebelumnya ini dapat 1 poin. Saya kira pertandingan ini positif. Jadi pelatih mengatakan ini positif karena sudah tampil luar biasa. Tentunya ini juga memotivasi dari para pemain untuk bangkit ke depan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku warga Jawa Tengah tentunya berharap tetap ada tim klub sepak bola dari Jawa Tengah yang mengisi satu kapling di Liga Super kedepannya di tahun 2026-2027 itu bisa ada yang ikut, artinya di musim ini 2 klub ini tidak terdegradasi. Itu yang jelas PSIS itu sepertinya berat untuk bisa bangkit ke Super League. Ya minimal tidak terdegradasi ke Liga 3 lah itu untuk PSIS itu. Nah, untuk 2 tim ini yang nanti jadi andalan ya teman-teman, andalan untuk tetap stay di BRI Super League atau Liga Super untuk musim kedepannya. Oke teman-teman, itu saja, semoga bisa menghibur. Salam olahraga, salam sehat selalu, wassalamualaikum.